Arab Saudi khawatir jika timnas Indonesia diperkuat Hits Dalinga di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekhawatiran mulai dirasakan kubu timnas Arab Saudi menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan utama datang dari potensi bergabungnya Hits Dalinga, penyerang tajam milik Bologna FC, ke dalam skuad Garuda. Kehadiran pemain berdarah Indonesia tersebut dinilai bisa menjadi ancaman bagi ambisi Arab Saudi untuk melaju ke fase berikutnya. Dengan waktu persiapan yang masih lebih dari 1 bulan, kedua tim nasional memiliki kesempatan untuk menyusun strategi terbaik demi meraih hasil maksimal. Salah satu sorotan menjelang pertandingan ini datang dari kemungkinan bergabungnya Hits Dalinga ke dalam skuad timnas Indonesia. Pemain depan milik Bologna ini menjadi buah bibir di media, terutama media dari Arab Saudi. Media asal Arab, Al-Aswad, menilai, kehadiran Hits Dalinga bisa menjadi ancaman bagi tim asuhan Hervé Renard. Mereka menyebut, kehadiran pemain penyerang ini bisa memperburuk peluang Arab Saudi untuk lolos ke fase berikutnya. Di saat genting seperti ini, kabar buruk datang. Harapan tim Arab untuk tampil di Piala Dunia kembali terancam. Hits Dalinga disebut telah menerima undangan naturalisasi, tulis media tersebut. Dalam laporan yang sama, disebutkan, Dalinga berpotensi tampil membela timnas Indonesia pada bulan September, saat FIFA Matchday, apabila proses naturalisasinya berjalan lancar. Meski demikian, Al-Aswad juga mengingatkan, proses naturalisasi bukanlah sesuatu yang mudah dan cepat. Jika Dalinga setuju, ia harus melalui sejumlah prosedur yang rumit, dan ini masih menjadi tanda tanya besar, tulis mereka. Dengan segala potensi yang dimiliki Hits Dalinga serta kemungkinan besar ia akan memperkuat timnas Indonesia, wajar jika Arab mulai menunjukkan rasa cemas. Liga Belanda akan dimulai pada Sabtu, 9 Agustus 2025, namun hingga kini gelandang timnas Indonesia Tom Haye masih belum punya klub. Kompetisi sepak bola level 1 dan 2 di Belanda, Eredivisie dan Eerste Divisie, akan dimulai pada Sabtu, 9 Agustus 2025, dini hari. Pertandingan Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles jadi pembuka Eredivisie. Sedangkan di Eerste Divisie ada 4 pertandingan yang serentak dilaksanakan menandai musim baru. Seiring dengan liga di negeri kincir angin yang bakal bergulir, belum diketahui klub yang akan dibela Tom Haye. Situasi ini serupa musim lalu. Ketika itu Tom Haye baru bergabung dengan Almere setelah Eredivisie musim 2024-2025 bergulir. Bursa transfer di Belanda masih dibuka hingga 1 September 2025, dengan demikian Tom masih punya peluang bergabung dengan klub manapun sampai batas waktu tersebut. Sejauh ini, rumor transfer Tom Haye melibatkan kesebelasan Eredivisie seperti NAC Breda dan Fortuna Sittard. Tom Haye sebelumnya pernah bermain di NAC Breda pada 2020 hingga 2022. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, berusaha mempercepat proses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, tengah berusaha mempercepat proses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Upaya ini dilakukan agar ketiga pemain tersebut bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim nasional. Menurut laporan yang diterima Dito dari Ketua PSSI, Erick Thohir, ada rencana untuk menaturalisasi ketiga pemain tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses ini dianggap penting untuk meningkatkan daya saing tim di kancah internasional. Pak Erick Thohir pada pekan lalu sudah menginfokan ke saya dan juga melaporkan ke Pak Presiden RI, Prabowo Subianto, ungkap Dito. Informasi tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara PSSI dan pemerintah dalam upaya meningkatkan prestasi sepak bola nasional, untuk izin kembali menaturalisasi pemain. Ini karena baru diperintahkan, jadi prosesnya sedang dikerjakan, tambah Dito. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses naturalisasi sudah mulai berjalan dan diharapkan dapat segera diselesaikan agar para pemain bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dito mengungkapkan bahwa Erick Thohir berharap 3 pemain tersebut sudah dapat memperkuat timnas Indonesia ketika FIFA Matchday di bulan September mendatang. Pertandingan tersebut menjadi salah satu agenda penting bagi tim nasional. Pertandingan FIFA Matchday ini juga menjadi bagian dari persiapan penting bagi timnas Indonesia jelang menghadapi round 4 di bulan Oktober 2025. 3 pemain. 1 Mauro sudah beres. Saat ini,
Kami masih menunggu dari PSSI dan memang Pak Erick Thohir menyampaikan ketiga pemain ini bisa dimainkan pada September 2025, tutur Dito. Pernyataan ini menunjukkan optimisme bahwa ketiga pemain tersebut akan segera bergabung dengan tim nasional pada waktu yang diharapkan. Jadi mungkin ini kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan seluruh stakeholder. Jadi ya, nanti kami update setiap perkembangan, ungkapnya. Dito menekankan pentingnya komunikasi yang terus-menerus dengan semua pihak terkait untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan para pemain tersebut. Pastinya kalau untuk September 2025, pekan ini bakal masuk, tapi kami lihat bagaimana. Nanti kami pastinya akan berkomunikasi baik dengan DPR RI dan PSSI, ucap Dito. Dito optimis bahwa kehadiran tiga pemain baru akan memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia saat bermain di round 4. Menurutnya, ketiga pemain tersebut memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dan akan memberikan kontribusi positif bagi tim. Ya, saya kira dari track record pemain sangat meyakinkan dan akan memperkuat timnas Indonesia. Saya yakin apa yang sudah dilakukan, baik dari PSSI dan juga tim diaspora ini ya sudah baik, jelasnya. Dito juga menambahkan bahwa kolaborasi antara PSSI dan tim diaspora menunjukkan hasil yang positif. Dia percaya bahwa strategi ini akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan timnas Indonesia ke depannya. Dengan persiapan dan dukungan yang tepat, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil maksimal dalam pertandingan mendatang. Direktur Teknik FC20, Jan Strewer, memberikan fakta pahit soal nasib Mads Hilgers di bursa transfer musim panas 2025. Bek timnas Indonesia itu sejak jauh-jauh hari sudah dikabarkan akan hengkang dari FC20. Keputusannya hengkang tak lepas dari kontraknya yang hanya tersisa 1 tahun bersama FC20. Usai musim 2024 hingga 2025 berakhir, Mads Hilgers mengaku dirinya belum mendapat tawaran perpanjangan kontrak. Lantaran belum mendapat perpanjangan kontrak, maka dirinya memutuskan angkat kaki dari FC20. Meski sepakat untuk berpisah, Mads Hilgers masih disertakan FC20 dalam laga-laga pramusim. Sayangnya, Mads Hilgers tidak dimainkan saat timnya menjalani laga uji coba melawan FC Porto dan Udinese. Diprediksi keputusan FC20 tak memainkannya demi menjaga kondisinya agar bisa segera mendapat klub baru. Di sela-sela pramusim ini, petinggi FC20 justru memberi fakta pahit soal nasib Mads Hilgers. Di bursa transfer musim panas 2025, Mads Hilgers disebut belum mendapatkan satu peminat pun. Meski begitu, pihak FC20 optimis jika Mads Hilgers bisa segera mendapat klub baru di musim panas ini. Meski Hilgers belum mendapatkan peminat, FC20 sendiri sudah bergerak cepat dengan mendatangkan Staff Lemkin sebagai penggantinya. Sekadar informasi, Mads Hilgers merupakan jebolan akademi FC20. Mads Hilgers telah bergabung klub FC20 itu sejak 2011 silam. Selama menimba ilmu di FC20, Mads Hilgers mampu tampil mempesona sehingga bisa naik kelas ke kelompok umur dan senior. Debutnya bagi FC20 tercipta pada musim 2020 hingga 2021 saat usianya 19 tahun, di mana Mads Hilgers tampil selama 10 menit kontra Ajax Amsterdam. Sejak debutnya itu, Mads Hilgers mampu mencatatkan 132 penampilan di segala ajang dengan sumbangan 4 gol dan 2 assist. Sayangnya, kiprahnya bersama FC20 tak akan bertahan lama karena situasi kontraknya yang memaksa pihak klub harus menjualnya di musim panas 2025. Media Irak Ekstra panik Indonesia bakal diperkuat 2 pemain naturalisasi baru. Mereka meminta tim kesayangan untuk siaga 1. PSSI terus melanjutkan program naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumornya ada 2 pemain yang bakal segera jadi warga negara Indonesia. Rumor yang santer diperbincangkan adalah Tijs Dalinga yang kini memperkuat klub Italia Bologna dan Miliano Jonathan FC Utrecht. Media Irak Ekstra mengatakan tim negaranya harus siap-siap dengan kekuatan Indonesia yang bakal tambah menakutkan dengan kedatangan 2 pemain tersebut. Kita perlu memonitor dengan cermat persiapan kekuatan lawan, terutama pemain naturalisasi, untuk mendapatkan tindakan penanggulangan terbaik, tulis Irak Ekstra dalam artikelnya, dikutip Kamis 2025. Dengan skuad yang sekarang, Indonesia telah mampu mengalahkan tim-tim dari Timur Tengah, Arab Saudi dan Bahrain sudah menjadi contohnya, lanjutnya. Apalagi dengan bertambahnya pemain naturalisasi baru yang bermain di Liga Top Eropa, ini sangat mengkhawatirkan, tegas Irak Ekstra. Bek timnas Indonesia, Jai Idzes dikabarkan selangkah lagi gabung klub Serie A, yakni Torino.
Jay Itzes kini diambang kepergian dari Venezia FC setelah dikabarkan mencapai kesepakatan pribadi dengan Il Toro. Kini jurnalis asal Italia, Nicolo Schira memberikan informasi eksklusif soal masa depan Jay Itzes melalui cuitan eks pribadinya pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dikatakannya, Jay Itzes kini telah mencapai kesepakatan secara verbal untuk bergabung Torino. Selain itu, bek berusia 25 tahun itu juga menyetujui kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2029 dan gaji sebesar 1 juta euro per musim. Jay Itzes telah menyetujui persyaratan pribadi untuk kontrak hingga 2029, 1 euro juta tahun, dengan Torino, tulis Nicolo Schira. Selain itu, jurnalis Italia tersebut juga mengabarkan bahwa saat ini Torino sedang berupaya bernegosiasi dengan Venezia. Il Toro disebut menawar Jay Itzes sebesar 89 juta euro. Sekitar Rp152,171 miliar, plus sejumlah klausul tambahan. Sekarang Torino sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan Venezia 89 juta euro plus bonus, ucap Nicolo Schira. Sassuolo dan Genoa juga tertarik pada bek tengah tersebut, tetapi Toro saat ini memimpin persaingan, tutupnya. Tentu saja sinyal hengkangnya Jay Itzes dari Venezia ini sudah terlihat dari sehari sebelumnya. Pasalnya, pria yang akrab disapa Bang Jayadi itu sudah menghilang dari skuad Venezia saat beruji coba melawan Lille, pada Rabu, 6 Agustus 2025, malam. Itzes tidak masuk ke dalam daftar pemain ketika Venezia dikalahkan Lille 3-0 dalam laga uji coba di Kompleks Sportif de Lucin Eden Hazard. Hal itu bisa jadi sinyal bahwa kapten timnas Indonesia tersebut sedang mengurus kepindahannya ke Torino. Walau diklaim telah mencapai kesepakatan personal, kepindahan Itzes ke Turin tidak hanya bergantung kepada Venezia. Pasalnya, dikabarkan Venezia hanya akan melepas Jay Itzes di angka 10 juta euro atau sekitar 188,2 miliar rupiah. Di sisi lain, jika gabung Torino tentu Jay Itzes akan mendapatkan perkembangan di dalam karirnya. Selain itu, Jay Itzes juga bisa menyusul kiper timnas Indonesia yakni Emil Audero yang sebelumnya sudah resmi gabung Cremonese di bursa transfer musim panas ini. Menarik dinantikan, akankah kesepakatan Jay Itzes dengan Torino ini akan segera terwujud? Kabar seputar striker Bologna FC, Tijs Dalinga, sebagai salah satu pemain keturunan yang tengah dipantau PSSI untuk proses naturalisasi kembali mencuat ke permukaan. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang memastikan apakah proses itu benar-benar sedang berlangsung atau tidak. Nama Dalinga sudah ramai diperbincangkan netizen Indonesia di berbagai platform media sosial sejak awal bulan ini, setelah sejumlah akun sepak bola menyebut bahwa striker asal Belanda tersebut memiliki darah keturunan Indonesia dan masuk radar PSSI. Spekulasi semakin liar setelah beberapa pemain keturunan sebelumnya seperti Ragnar Oratmangoen, Nathan Choyaon, dan Ivar Jenner sukses membela Merah Putih, sehingga publik berharap Dalinga bisa menyusul sebagai tambahan amunisi di lini serang timnas. Namun, dalam wawancara terbaru bersama PSSI TV, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan jawaban yang cukup diplomatis dan cenderung menahan diri saat ditanya langsung, apakah Dalinga benar-benar sedang diproses? Menurutnya, selama surat resmi belum masuk ke PSSI, ia memilih tidak membocorkan apapun ke publik demi menjaga kredibilitas federasi dan mencegah ekspektasi berlebihan yang bisa berujung pada kekecewaan. Dalam wawancara yang disiarkan melalui kanal resmi federasi, Erick menegaskan bahwa ia tidak bisa memberikan komentar soal Dalinga karena status administrasinya belum jelas. Kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silakan. Tapi kami dari PSSI kita menjaga, tegas Erick. Ia menambahkan bahwa PSSI punya prinsip untuk tidak membocorkan proses yang belum final karena terlalu banyak kejadian sebelumnya di mana kabar naturalisasi sudah ramai dibahas namun berujung gagal. Dengan tinggi 1,85 meter dan gaya bermain sebagai target man klasik, Dalinga dianggap cocok mengisi kekosongan striker murni di timnas Indonesia yang selama ini kerap mengandalkan pemain sayap untuk mencetak gol. Respons netizen pun beragam, sebagian mendukung penuh langkah PSSI bila benar memproses Dalinga, sementara lainnya mengingatkan agar tidak terlalu cepat membangun ekspektasi. Banyak pula yang menyoroti pentingnya transparansi agar tidak terjadi kebingungan seperti pada proses naturalisasi Kelvin Verdong sebelumnya. Erick menyebut bahwa selama dokumen belum masuk, pihaknya tidak bisa memastikan apakah Dalinga sedang diproses atau tidak. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor membocorkan kapan laga Garuda versus Kuwait digelar. Alex Pastor membagikan unggahan Instastory mengenai persiapan pertandingan timnas Indonesia versus Kuwait yang digelar September 2025 mendatang. Asisten pelatih asal Belanda itu mengaku tidak sabar menatap laga uji coba sebelum timnas Indonesia tampil di putaran keempat. Tidak sabar, tulis Alex Pastor yang menampilkan gambar 2 laptop dan buku untuk menganalisis. Meski begitu dalam unggahan tersebut, Alex Pastor tidak sengaja membocorkan laga timnas Indonesia versus Kuwait akan digelar pada 6 September 2025.
Hal ini tertera dalam laptop Alex Pastor, juga pertandingan digelar di Surabaya. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir sudah menjelaskan bila timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba lawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya pada September mendatang. Namun belum diketahui pasti tanggal dan jam kick-off laga tersebut. Dengan kabar ini, maka timnas Indonesia dipastikan akan memaksimalkan jendela FIFA Matchday pada September 2025. Menurut kalender FIFA, pertandingan dari 1 hingga 9 September 2025 akan masuk jendela FIFA Matchday. Dua laga uji coba akan jadi persiapan timnas Indonesia menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tidak melakoni pemusatan latihan, TC, sebagaimana tim-tim lain. PSSI beralasan bahwa kedua lawan uji coba cukup mirip karakteristiknya dengan calon lawan-lawan di putaran keempat. Sementara itu, agenda yang juga berdekatan secara tempat dan waktu adalah kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan dimainkan timnas U23 Indonesia. Ajang tersebut akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada 3 hingga 9 September 2025. Timnas U23 Indonesia akan bermain melawan Laos pada 3 September 2025, Makau pada 6 September 2025, dan Korea Selatan pada 9 September 2025. Sinyal positif datang dari Eropa, di mana striker klub Premier League, Crescencio Summerville menjadi sorotan PSSI. Setelah Crescencio Summerville dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat. Dalam sebuah wawancara, Summerville secara terbuka menyatakan fokusnya saat ini hanya pada penampilan bersama klubnya. Sikap ini direspons oleh publik dan diakini menjadi celah bagi PSSI untuk mendekatinya. Summerville dinilai bisa menjadi solusi untuk lini serang timnas Indonesia, terutama setelah cedera yang dialami penyerang andalan Ula Romeni. Jika proses naturalisasi ini terwujud, Summerville berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 382,40 miliar rupiah, kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie dan Premier League menjadi daya tarik utama. Suporter berharap, kehadiran Summerville dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia di level Asia. Kualitas dan naluri mencetak golnya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Kiper timnas Indonesia Marten Paes mengungkapkan misi mulia untuk sepak bola tanah air. Hal tersebut disampaikan Marten Paes saat diwawancarai salah satu media Amerika Serikat, saat jelang berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjaga gawang FC Dallas itu mengatakan dirinya ingin meninggalkan warisan pengalamannya untuk sepak bola Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, Marten Paes pun menegaskan misinya yakni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan menciptakan warisan inspiratif bagi generasi muda. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan kembali berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memainkan pertandingan di putaran keempat pada Oktober mendatang. Pasukan Patrick Kluivert dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City sekira pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Sebagai catatan, timnas Indonesia tergabung di grup B pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Arab Saudi, timnas Indonesia juga berada satu grup dengan tim Timur Tengah lainnya yakni Irak. Marten Paes mengaku sangat menantikan laga panas ini terutama setelah pengalaman mengesankan saat Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah pada September 2024, di mana ia juga melakoni debut pertamanya sebagai warga negara Indonesia. Marten Paes mengenang dukungan luar biasa dari supporter Indonesia di Arab Saudi, yang membuat tim merasa bermain di kandang sendiri meski berstatus tamu. Yang paling berkesan bagi Marten Paes adalah momen menepis penalti Salam Al-Dawsari, pemain bintang Arab Saudi yang membuat debutnya semakin berkesan. Tak hanya di Jeddah, Marten Paes juga mengenang pengalaman magis saat membela Garuda di hadapan 80.000 supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan serta tampil di hadapan 60.000 penonton saat berlaga di Cina. PSSI, Erick Thohir, membagikan perkembangan terbaru terkait rencana pihaknya menaturalisasi dua pemain untuk timnas Indonesia demi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir ingin menaturalisasi 3 pemain untuk timnas Indonesia, dengan satu diantaranya adalah Mauro Zijlstra, namun identitas 2 personil lainnya masih dirahasiakan.
Tetapi pada beberapa waktu lalu, media Belanda, Voetbal Primeur, mengabarkan bahwa winger FC Utrecht, Miliano Jonathans, sedang didekati PSSI. Miliano yang lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004, mempunyai asal-usul Indonesia dari Depok, Jawa Barat. Dalam pekan ini, surat menyurat antara kami dengan pemain sepertinya akan kami dapatkan, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Bola Bung Binder yang tayang pada Senin, 4 Agustus 2025. Kan mesti ada clearance dari orang tua dan pemain bahwa mereka kesini untuk merah putih, jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Erick Thohir menjelaskan bahwa dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu bakal menjalani beberapa proses, dimulai dari wawancara dengan pemerintah. Setelah itu, Erick Thohir bakal mengajukan naturalisasi kedua pemain itu ke Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, yang akan meneruskan ke Menteri Hukum, Menkum, Supratman Andi Aktas. Erick Thohir menyebutkan Supratman bakal meminta persetujuan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk dibahas dalam rapat kerja dan rapat paripurna DPR RI, dari situ akan terjadi interview dari pihak pemerintah dengan mereka. Karena sudah ada surat, baru interview, ucap Erick Thohir. Baru kita kirimkan surat ke Pak Menpora, Pak Menpora ke Menkum, Menkum ke Bapak Presiden, Pak Presiden kirim ke DPR, tuturnya. Untuk naturalisasi Mauro Zijlstra, Erick Thohir mengatakan bahwa Prabowo telah memberikan lampu hijau dan menyerahkannya ke DPR, tapi DPR sedang masa reses. Seperti yang kemarin Mauro, Bapak Presiden sudah kirim ke DPR cuma karena DPR sudah reses, jadi nanti kita akan mengusulkan bersama-sama dengan tambahan 2 pemain lain, ungkap Erick Thohir. Naturalisasi ketiga pemain itu diyakini sebagai jalan pintas PSSI untuk mencari pengganti Ula Romeni yang terancam absen di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025 akibat cedera.